Wis basane campur patone. Iku suwe engko nanggone nang omah nggone iki kok kono sene opane meleh kok gampang kok. Kita lupa manusia lahir tidak membawa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Ngomong lho, mboten saged. Iso mung oeh. Pas sedikit demi sedikit iso papa, iso mama, iso mbah dan seterusnya. Ini kadang-kadang kita tidak bersyukur, kita bisa nikmat yang besar. Coba nek wong bisu. Nih, kita enggak menyadari, lupa nikmat Allah yang begitu besar. Awake dhewe gak punya apa, metu bujur gak apa. Demi sedikit-sedikit dengan ridho Allah, duwe pit, terus duwe pit motor, terus duwe mobil dan seterusnya. Dulunya enggak punya apa-apa. Kadang-kadang punya seperti itu, kadang-kadang kita lupa. Padahal kita dikasih harta yang banyak, itu secara lahiriah itu nikmat. Nek belum tentu harta yang banyak itu kan dikatakan yang di depan tadi, omah apik kuwi iso nutupi panasing srengenge, ning urung iso nutupi panasing ati. Maksudnya harta yang banyak itu bisa-bisa yaitu musibah. Tapi kalau dilihat memangnya itu adalah suatu nikmat Allah, maka orang yang akan bahagia, Islam ini tidak ada agama selain Islam adalah yang begitu berbahagia. Karena apa? Orang Islam ini apabila mendapat nikmat dia bersyukur, apabila mendapat musibah dia sabar. Syukurnya kebaikan untuk dia. Mendapat musibah, sabar, kebahagiaan, kebaikan untuk dia. Inilah Islam. Mila saking punika Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang sekecil ini pun kadang-kadang kita lupa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah semuanya ini, apakah Gusti Allah nyetake menungso dicukulke cul? Warasan ndak. Pasti diuji. Kenapa diuji? Supaya tahu mana yang benar-benar, yaitu imannya yang kuat, mana imannya ketakwaannya. Inilah, apakah takwa itu orang yang tidak punya dosa? Enggak. Orang yang takwa itu apabila orang itu berbuat dosa segera minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertobat itu menurut individu ini batasnya. Itu kalau nafas sudah di tenggorokan, tobatnya itu sudah tidak diterima. Ini secara individu. Mumpung awake dhewe dikai kesehatan, ayo toh ndang cepet-cepet kita memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Kita mengintrospeksi diri dalam tahun hijrah ini, berapa yang kita lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Segera kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas tobat secara umum ini batasnya apa? Batasnya kalau matahari sudah terbit dari barat, berarti kiamat. Itu tobat sudah tidak diterima. Maka dari itu mumpung awake dhewe ini masih di dunia, marilah kita banyak-banyak beramal. Bapak Ibu, besok karena Islam itu ada yang namanya iman, rukun iman yang 6. Kalau kita konsei, kalau kita pikirkan, semuanya adalah tentang yang gaib. Percaya atau tidak, rukun iman itu yang 6 itu adalah kita percaya pada yang gaib kesemuanya. Allah, malaikat, kitab, rasul, dan takdir. Bejolan cilakane manusia itu ada rukun iman yang ada tentang gaib. Kita percaya atau tidak? Padahal besok orang kalau sudah meninggal, yang banyak amalnya yo getun, sing ora beramal yo getun. Ini barang yang getonnya manusia ini ada yang ada di alam kubur, ada besok di hari kiamat. Sing orang ngamal getun. Aku mbiyen kok ora ngamal, aku gak duwe ngamal. Kadang-kadang sampai
Dia itu mengeluh kepada ya Allah, kalau Engkau menghidupkan saya sebentar saja di dunia, saya akan sedekah. Wis gak guna. Amal sudah di alam kubur ndak guna. Lah sing wis beramal yo getun. Aku mbiyen kok ya ora akeh leh ku ngamal, nggo sakit. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini Rasulullah SAW tanya kepada Aisyah, sepiro sing mbok hartamu sing mbok sedekahke marang sing wajib nampa? Tinggal ini ya Rasulullah yang tertinggal. Ini bukan yang tertinggal, yang masih ini kita makan habis. Yang kita sedekahkan itulah yang akan membawa yang masih. Karena apabila kita punya rezeki dari Allah, kita salurkan kepada yang berat, akan diganti oleh Allah yang lebih banyak. Nah ini suatu yang gaib juga. Kita yakin atau husnudzonya kita kepada Allah bagaimana? Mila sakemenawa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga kita diberi nikmat oleh Allah di agama. Ini pun nikmat oleh Allah, alhamdulillah lah. Kita dilahirkan di kalangan, di keluarga muslim, bapake muslim, bae muslim, tetangga muslim, dari kecil sudah mendengarkan azan. Ini nikmat dari Allah.